Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Gasyawati dan NIM akhir 426. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai ujian tengah semester akuntansi manajemen. Di soal yang pertama, saya akan membacakan soalnya. Yaitu mengenai materi dari absorption costing dan juga variable costing. Nah, yang A yaitu hitung unit product cost, value of ending inventory, dan juga operating income dari masing-masing divisi. Oke, unit product cost divisi meja yaitu variable cost per unit dengan rumus DM ditambah dengan DL ditambah dengan FOH. Jadi 35.000 ditambah dengan 42.000 ditambah dengan 27.000 yang jumlahnya menjadi 104.000. Untuk absorption costing yaitu dengan rumus total variable cost ditambah dengan fixed overhead per unit yaitu sebesar 104.000 ditambah dengan 20.000 sama dengan 124.000. Untuk ending inventory value yaitu dengan unit produksi dikurangi dengan unit yang terjual. 112.000 sama dikurangi 100.000 sama dengan 12 unit. Untuk variable costingnya, perhitungannya 12 unit ini dikalikan dengan 104 yang ada di variable cost per unit. Jadi hasilnya sebesar 1.248.000. Untuk absorption costing sendiri 12 unit ini dikalikan dengan 124.000. Jadi hasilnya itu 1.488.000. Untuk operating income dari divisi meja yaitu yang pertama ada absorption costing. Ini salesnya sebesar 15 juta, COGS-nya sebesar 12.400.000, dan gross margin ini 2.600.000 dari pengurangan sales dan juga COGS. Untuk gross margin sebesar 2.600.000 ini dikurangi dengan admin expense sebesar 650.000. Jadi operating income-nya sebesar 1.950.000. Untuk yang kedua yaitu variable costing. Jadi salesnya juga sebesar 15 juta. Untuk COGS-nya sebesar 10.400.000. Untuk gross margin sebesar 4.600.000 dikurangi dengan fixed overhead sebesar 2.240.000 dikurangi dengan admin expense sebesar 650.000. Jadi operating income dari variable costing itu sebesar 1.710.000. Untuk unit produk cost divisi kursi itu variable cost per unitnya yaitu 12.000 ditambah 21.000 ditambah dengan 10.000 jadi berjumlah 43.000. Untuk absorption costingnya yaitu 43.000 ditambah dengan 9.000 jadi sama dengan 52.000. Untuk ending inventory value-nya sebesar 215 unit dikurangi dengan 188 unit sama dengan 27 unit. Untuk perhitungan variable costingnya 27 unit ini dikalikan dengan 43. 43 ini dari variable cost per unit. Dan untuk hasilnya yaitu 1.161.000. Untuk absorption costing sendiri yaitu dengan rumus 27 unit ini dikalikan dengan 52.000 dari absorption costing. Jadi hasilnya sebesar 1.404.000. Untuk operating income dari sales, untuk operating income dari absorption costing yaitu sales sebesar 12.220.000 dikurangi dengan COGS sebesar 9.776.000. Gross marginnya sebesar 2.444.000 dan dikurangi dengan admin expense sebesar 520.000. Jadi operating income dari absorption costing divisi kursi yaitu 1.924.000. Untuk operating income variable costing itu yang pertama sales sebesar 12.220.000 dikurangi dengan COGS sebesar 8.084.000 dan gross margin sebesar 4.136.000 dikurangi dengan fixed overhead sebesar 1.935.000 dan admin expense sebesar 520.000. Jadi operating income dari variable costing divisi kursi sebesar 1.681.000.
Baik, untuk pertanyaan yang B, mengapa terdapat perbedaan laba operasi antara metode tersebut? Divisi mana yang paling menguntungkan berdasarkan masing-masing metode tersebut? Nah, perbedaan laba operasi pada kedua, kedua metode tersebut itu terjadi karena dalam absorption costing itu sebagian fixed overhead dibebankan ke persediaan akhir. Nah, sehingga laba itu tampak lebih tinggi jika produksi itu lebih besar daripada penjualan. Dalam variable costing itu semua fixed overhead-nya langsung dibebankan sehingga lebih sehingga tuh laba lebih rendah saat tidak tidak semua produksi dijual. Nah, untuk divisi yang lebih untung menurut absorption costing itu ada divisi kursi sebesar 1.924.000 dan untuk divisi yang lebih untung menurut variable costing itu ada divisi meja sebesar 1.710.000. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua. Mengenai investment center atau profitability. Jadi yang A itu hitung average operating asset, margin, turnover, dan RO. Untuk average operating assets itu dengan rumus beginning asset plus ending asset dibagi dua. Untuk meja itu sebesar 20 juta 22.400.000 dan juga untuk kursi sebesar 18.100.000. Untuk margin dari operat untuk marginnya dengan rumus operating income dibagi sales. Divisi meja sebesar 13%, divisi kursi sebesar 15,74%. Untuk turnover itu rumusnya sales dibagi dengan average operating asset. Jadi divisi meja itu menghasilkan turnover sebesar 0,67 kali dan untuk divisi kursi sebesar 0,675 kali, 675 kali. Dan selanjutnya pertanyaan mengenai ROI sama dengan rumusnya itu margin dikali dengan turnover. Marginnya tadi divisi meja sebesar 13% dan dari turnover divisi meja sebesar 0,67 kali. Jadi sama dengan ROI dari divisi meja itu 8,71%. Untuk divisi kursi yaitu sebesar 10,63%. Untuk pertanyaan yang B, hitung residual income dengan asumsi cost of capital atau minimum rate of return sebesar 10%. Baik, yang B, jadi residual income itu dengan rumus operating income dikurangi minimum rate of return dikali dengan average operating asset. Dari divisi meja, residual income-nya sebesar minus 290.000 dan untuk divisi kursi sebesar 114.000. Oke, lanjut ke pertanyaan yang C. Apabila perusahaan ingin menutup salah satu divisi berdasarkan informasi laba, ROI, dan residual income yang telah dihitung sebelumnya, divisi mana yang harus ditutup dan mengapa? Jadi, divisi meja itu ROI-nya lebih kecil dari 10%, jadi itu tidak memenuhi target. Dan residual income-nya ini negatif di negatif 290.000. Dan untuk divisi kursi sendiri, ROI-nya lebih besar daripada 10%, jadi memenuhi target. Residual income-nya positif sebesar 114.000. Jika harus menutup salah satu divisi, maka yang akan ditutup itu divisi meja. Kenapa? Karena residual income-nya itu negatif dan juga kinerjanya tidak memenuhi target ROI. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ketiga, tentang
analisis cost, volume, profit. Yang A yaitu hitung contribution margin per unit dan break-even point dalam unit dan rupiah untuk divisi meja. Gunakan unit produksi sebesar 112 unit untuk menghitung fixed overhead. Oke, kita akan ke jawaban. Nah, di sini itu ada selling price per unitnya sebesar 150.000 dan juga total dari variable cost per unit sebesar 104.000. Untuk fixed cost yang pertama, fixed overhead totalnya yaitu 20.000 dikalikan 112 yaitu sebesar 2.240.000 dan juga fixed admin expense-nya sebesar 650.000. Jadi total fixed cost-nya sebesar 2.890.000. Untuk pertanyaannya pertama yaitu mengenai contribution margin per unit. Jadi rumusnya itu selling price dikurangi dengan variable cost. Jadi hasilnya sebesar 46.000. Untuk perhitungan BEP yang unit dengan rumus fixed cost per contribution margin per unit menghasilkan 63 unit. Untuk BEP yang rupiah, 63 unit ini dikalikan dengan 150.000 selling price. Jadi menghasilkan total sebesar 9.450.000. Untuk pertanyaan yang B, jika perusahaan menargetkan laba sebelum pajak sebesar 10 juta, untuk divisi meja, berapa unit meja yang harus dijual untuk mencapainya? Jadi target laba sebelum pajak itu sebesar 10 juta. Ini jadi kita unit yang diperlukan itu, kita mencari unit yang diperlukan itu dengan rumus fixed cost itu ditambah dengan target income dan juga dibagi dengan contribution margin per unit. Jadi menghasilkan 280,22. Jadi kita itu harus menjual minimal, jadi perusahaan itu harus menjual minimal 280 unit, 281 unit untuk mencapai laba sebelum pajak, yaitu sebesar 10 juta. Dan untuk pertanyaan yang C, jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit, berapa laba atau rugi yang diperoleh? Jadi rumusnya yaitu contribution margin dikali dengan unit yang terjual dikurangi dengan fixed cost. Jadi menghasilkan laba sebesar 1.250.000. Jika perusahaan hanya mampu menjual 90 unit itu, maka akan memperoleh laba hanya sebesar 1.250.000. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, PT Veteran mendapatkan 2 tawaran pesanan khusus dari perusahaan lain. Tawaran yang pertama adalah pesanan 400 unit kursi di harga 57.000 yang akan menimbulkan biaya tambahan sebesar 1 juta untuk membayar lembur karena kapasitas produksi kurang. Oke, tawaran yang pertama. Jadi jumlah unit tadi diketahui 400.000. Untuk harga jual per unit yaitu 57.000. Jadi untuk total pendapatannya 400.000 dikalikan 57.000 sama dengan 22.800.000. Untuk total biaya variabelnya sebesar 17.200.000 dan biaya tambahan lembur sebesar 1 juta. Nah, ini menghasilkan laba 4.600.000. Dan untuk tawaran yang kedua itu ada pesanan sebesar 300 unit di harga 54.000, namun tidak memerlukan biaya lembur tambahan karena masih dalam kapasitas produksi normal. Di tawaran kedua ini ada jumlah unit sebesar 300.000, harga jual per unit sebesar 54.000, dan total pendapatan 300.000 ini dikalikan dengan 54.000 jadi sebesar 16.200.000.
Dan untuk total biaya variabel sebesar 12.900.000. Dan tidak ada biaya tambahan, jadi labanya itu 16.200.000 dikurangi dengan 12.900.000 dan menghasilkan laba sebesar 3.300.000. Nah, untuk uh, di sini kan uh, di ada perintah hitung dan bandingkan laba yang diperoleh dari kedua pesanan khusus tersebut dan tentukan mana yang lebih menguntungkan untuk diambil oleh perusahaan. Jadi menurut di tawaran satu tadi itu lebih menguntungkan walaupun ada biaya lembur karena total laba yang diperoleh itu lebih tinggi, yaitu sebesar 4.600.000. Meskipun tawaran satu itu memerlukan biaya tambahan sebesar 1 juta untuk lembur karena melebihi kapasitas produksi normal. Sebaliknya yang tawaran dua itu tidak memerlukan biaya lembur karena masih dalam kapasitas produksi normal. Dengan demikian itu, perusahaan sebaiknya memilih tawaran satu. Karena kenapa? Karena mereka itu memberikan kontribusi, tawaran satu itu memberikan kontribusi laba yang lebih besar secara keseluruhan, meskipun disertai dengan biaya tambahan, sehingga lebih menguntungkan. Sehingga itu jika kita menerima tawaran satu itu, jika PT Veteran menerima tawaran satu itu lebih menguntungkan secara finansial. Baik. Mungkin sudah cukup untuk menjawab semua pertanyaan dari ujian tengah semester akuntansi manajemen ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.